wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Setiawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama adalah Ibu Ida Yuli Astuti selaku Kepala SD Negeri Karangjati 04, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Dan yang kedua adalah Bapak Hanif Sutrisno selaku Kepala SD Negeri Panisihan 03, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Selamat siang, Putri. Bagaimana Putri, ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, ini begini, Bu. Saya mendapat tugas dari program guru penggerak ya, angkatan 11 pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin untuk melakukan wawancara Bu dengan kepala sekolah. Untuk hal ini saya mohon kesediaan Ibu untuk dapat melakukan wawancara bersama saya. Baik Putri, insya Allah saya bersedia dan akan berusaha menjawab apa yang nanti Putri tanyakan semampu saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Begini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan terkait pengambilan keputusan di sekolah kita Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Baik Putri, selama saya ditugas menjadi kepala sekolah, tentunya ada kasus yang terjadi dan itu biasanya tidak bisa kita prediksi, datang sewaktu-waktu, siap tidak siap kita harus menyelesaikannya. Nah, langkah-langkahnya biasanya saya mengelompokkan dulu mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral, sehingga jika kasus itu sudah dikelompokkan, saya akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan juga mencarikan langkah-langkah solutif untuk menyelesaikannya. Begitu Putri. Jadi selama ini untuk mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral itu dengan mengelompokkan kasusnya, supaya kita bisa membuat langkah penanganan yang tepat gitu. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Baik, itu memang sangat dilematis ya Putri ya, apabila kita dihadapkan pada kasus yang mengandung dua-duanya itu benar. Nah, biasanya saya akan mencari tahu dulu Bu, siapa yang terlibat dalam kasus itu, kemudian kasus itu berkaitan dengan hal di sekolah atau mungkin dengan guru atau mungkin dengan murid. Itu saya cermati dulu, saya analisa dulu, dan pengambilan keputusan yang saya lakukan tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Tentunya kita musyawarah bersama, kemudian kita kembalikan pada peraturan yang sudah ada, kesepakatan bersama,
maupun budaya positif yang ada di sekolah. Kita dengarkan pendapat dari kedua belah pihak sehingga kita bisa memutuskan keputusan yang win-win solution menurut saya. Memang itu memihak kepada keduanya dan tetap dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ya. Jadi ini ya Bu, tadi menjalankan keputusannya untuk ini yang tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini kita cari tahu dulu ya Bu, siapa saja yang terlibat, terus nantinya untuk mendapatkan keputusan yang bisa berpihak untuk kedua pihak ya, tidak ada yang dirugikan seperti itu Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, sebelum kita menyelesaikan suatu kasus tentu kita akan mengambil langkah-langkah ya supaya kasus itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada kejadian yang sama terulang di kemudian hari. Langkah-langkahnya yang pertama, jika kasus itu terjadi di sekolah, tentunya saya akan melibatkan semua guru dan warga sekolah. Koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, mencari bukti-bukti, fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian kita bicarakan bersama, diskusikan bersama, dan kita tetap berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal untuk bisa memutuskan permasalahan tersebut dengan baik. Jadi ini ya Bu, kolaborasi dan komunikasi gitu intinya ya di situ ya Bu, biar terjadi interaksi yang baik untuk menghasilkan keputusan Ibu. Terus selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik. Hal-hal yang efektif yang menurut saya efektif diterapkan pada pengambilan keputusan dilema etika ya Bu. Yang pertama, saya akan kembalikan pada pelaku dari kasus tersebut. Saya dengarkan dulu curah pendapatnya, apakah memang kasus tersebut muncul karena ada faktor lain ataukah memang muncul karena ada ketidaksengajaan. Itu saya akan analisis dulu seperti itu. Kemudian yang paling efektif adalah kita tetap memandang pelaku dalam kasus tersebut adalah seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin diperlakukan sebagai manusia, bagaimana kita memperlakukan manusia itu dengan baik, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada. Jadi itu ya Bu, kita memperlakukan dia dengan seperti kita sendiri ya Bu. Ya, kalau kita tidak mau dicubit ya nggak nyubit ya gitu Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini ya Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Putri, dalam mengambil keputusan pastinya ada tantangan yang kita temui, terutama dalam kasus dilema etika. Yang pertama tantangannya adalah perasaan Putri. Perasaan sebagai manusia, kadang kita memutuskan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah sesuai dengan budaya positif yang ada, tetapi karena kita merasa bahwa ini kok seperti ini belum adil dan sebagainya. Yang pertama itu menurut saya tantangannya perasaan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, tantangannya kedua adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bisa menyenangkan, melegakan bagi semua pihak yang terlibat. Dan tantangan yang ketiga menurut saya adalah dampaknya Putri.
dari pengambilan keputusan itu apakah ada dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang jika memang hasil keputusan itu dirasa ada pihak yang belum puas dengan keputusan itu tantangannya Bu. Berarti untuk tantangan ada 3 Ibu tadi, perasaan, terus untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik, kemudian dampaknya gitu ya. Memang ya Bu, kadang dilematis ya Bu. Betul. Kadang kita oke ini menurut kita sudah Benar. betul, belum tentu bisa diterima betul juga oleh orang lain Bu. Iya. Terus selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya, memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah juga ada langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat ya, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Bu? Ini pertanyaannya agak panjang ya. Apakah Jadwal. jadwalnya? Yang pertama ya, saya coba Oke, jawab satu-satu. oke. Yang pertama jadwalnya sebagai manajer di sekolah ya, tentu punya program. Kalau jadwalnya ada Putri. Kemudian yang kedua tadi, apakah dilaksanakan sesuai jadwal atau bagaimana tadi ya Putri? Langsung diselesaikan di tempat gitu. Apakah langsung diselesaikan di tempat atau tidak begitu ya? Saya sudah membuat jadwal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya di sekolah Putri. Akan tetapi yang namanya kasus itu tidak bisa diprediksi. Datangnya sewaktu-waktu, bisa kapan saja, saat kita siap atau tidak siap, kasus itu bisa saja terjadi. Nah, prosedurnya tentu tidak serta-merta langsung memutuskan begitu saja saat kasus itu terjadi. Kita perlu investigasi dulu, kita perlu menyelidiki dulu kasus tersebut dengan sangat hati-hati. Apalagi kita ini berhubungan dengan banyak pihak di sekolah, tentunya dengan guru, dengan murid, wali murid, dan juga dinas terkait lainnya. Jadi jadwal yang saya buat itu bersifat fleksibel Putri, dan jika ada kasus yang muncul, tentu prosedurnya kita tetap berprinsip pada ada 4 paradigma ya Putri, kemudian ada 3 prinsip juga, dan juga kalau tidak salah ada 9 langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi sudah ada program Ibu, tetapi waktunya fleksibel ya. Iya. Kalau tidak ada kasus ya alhamdulillah ya Bu, kita tidak perlu menyelesaikan mencari solusinya. Kalau ada kasus baru kita menyelesaikan ya Bu. Dan tadi Ibu mengatakan bahwa kasus tersebut tidak langsung diselesaikan Ibu, harus dengan banyak pertimbangan ya, supaya nanti keputusannya itu bisa berpihak menguntungkan keduanya sih. Tidak ada yang dirugikan, dan juga tadi karena kita juga berhubungan dengan banyak orang Ibu, jadi ya harus betul-betul berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Apakah ada seseorang atau faktor tertentu? Kalau menurut saya ada Putri. Yang paling penting menurut saya dalam pengambilan kasus, apalagi jika terjadi di sekolah, yang paling saya pentingkan adalah murid. Bagaimana kita bisa tetap berpihak pada murid. Sebesar apapun kasus yang kita hadapi di sekolah, kita sesuai tugas kita adalah tetap memprioritaskan murid agar murid itu tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, walaupun mungkin pernah
mengalami kasus atau pernah menjadi pelaku kasus. Dan itu sudah tugas kita untuk bisa mengarahkan kembali, menuntun kembali murid kita itu menjadi pribadi yang positif. Jadi itu ya Bu, kita harus selalu berpihak kepada murid ya. Memang prioritas Bu kalau kita di sekolah, murid ini segala-galanya ya Bu, Betul. harus kita perjuangkan kepentingan. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi. Baik, Oke. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada dilema etika? Baik Putri, pembelajarannya yang bisa saya petik yang pertama Putri adalah komunikasi yang aktif dalam suatu penyelesaian kasus. Komunikasi aktif itu merupakan kunci utama di mana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat dari yang terlibat dalam kasus itu. Itu pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut ataupun pihak-pihak yang kita ajak untuk curah pendapat dan juga untuk bermusyawarah dalam memutuskan kasus tersebut. Jadi yang pertama tadi komunikasi aktif, yang kedua adanya kerjasama, dan yang ketiga menurut saya Putri pengalamannya yang terbaik dalam mengambil keputusan adalah kita yakin, kita punya keyakinan bahwa kita sudah membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan peraturan sekolah, dan tentunya sesuai dengan harapan semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Berarti untuk ini pembelajaran yang bisa dipetik intinya ada 3 itu, komunikasi, kolaborasi, dan keputusan. Iya, yakin dengan keputusan yang dibuat. Terima kasih sekali Ibu, ini tadi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali Ibu dan mohon maaf apabila dalam bertutur kata ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Baik, terima kasih kembali Putri. Ada lagi Putri yang bisa saya bantu? Insya Allah sudah cukup Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hanif, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, terima kasih kedatangan Bu Putri ke SD Negeri Panisian. Ya. Iya Pak Hanif, mohon maaf ini saya sowan ke sini. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ingin meminta kesediaannya Pak Hanif untuk dapat membantu saya melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia, nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang memang saya lakukan di instansi di sini di SD Negeri Panisian. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Boleh. terkait kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Oke. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Putri
CGP angkatan 11 ya. Oke. Memang di dalam kasus-kasus dalam sekolah itu memang kadang ada dilema etika atau bukan moral. Saya selaku kepala sekolah di sini cara mengidentifikasinya yang pertama itu konflik sosial ya. Dalam arti di sini dilema etika itu muncul ketika terdapat konflik antara dua atau lebih prinsip moral yang sama-sama penting ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi yang bertentangan. Nah, ini dilema etika sering melibatkan pilihan antara dua tindakan yang keduanya menghasilkan konsekuensi yang baik atau buruk. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, identifikasinya adalah adanya bujukan moral. Jadi bujukan moral terjadi ketika seseorang itu untuk mengambil tindakan yang tampak benar secara moral, tetapi mungkin didasarkan pada agenda pribadi atau kepentingan tertentu. Itu adanya bujukan moral. Kemudian yang keempat itu adanya perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir itu adalah refleksi internal yang kompleks. Itu jadi cara mengidentifikasinya seperti itu. Ya, seperti itu kalau saya lakukan di SD saya. Ada 4 nih Pak, 5. Yang kelima. Ada 5 konflik sosial, konsekuensi, bujukan moral tadi ya, terus perbedaan pandangan serta refleksi. Baik Pak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang yang namanya dilema itu kita memang harus bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang sering saya lakukan di sini itu tidak hanya saya ambil sendiri memang betul-betul, tetapi di sini saya menyelesaikannya atau mengambil keputusan itu yang pertama adalah dengan cara mengutamakan musyawarah dan kolaborasi. Itu akan lebih dapat menghasilkan sebuah keputusan yang valid lah dalam arti seperti itu. Jadi pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika sering saya lakukan itu secara kolektif dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, artinya stakeholder. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya itu berpedoman pada nilai-nilai dan visi sekolah. Jadi sekolah itu memiliki nilai-nilai inti atau visi yang menjadi panduan dalam menghadapi sebuah dilema. Dan ada yang ketiga, itu saya lakukan dengan cara memprioritaskan kepentingan untuk yang pada khalayak luas. Artinya jadi memprioritaskan kepentingan yang lebih luas. Walaupun di mana kedua kepentingan sama-sama mengandung kebaikan, tetapi saya mengambil pertimbangan untuk kepentingan yang lebih luas. Dan yang keempat adalah menerapkan prinsip etika profesional. Jadi tetap menggunakan regulasi sebagai tenaga profesional juga. Kalau guru ya seperti itu. Kemudian ada yang kelima itu melibatkan refleksi pribadi juga dan profesional. Kemudian dan yang terakhir ini itu saya menggunakan pendekatan kebijakan yang fleksibel. Ini artinya pendekatan kebijakan yang fleksibel itu solutif untuk memberikan jalan tengah. Kurang lebih seperti itu. Pak, untuk tadi menjalankan keputusan ada 6 ya Pak, ada 6 ini ya, cara ya. Iya, 6 cara. Selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan gitu ya. Langkah-langkah yang saya lakukan atau
metode yang saya jalani yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Artinya di sini itu adalah memahami masalah apa, gitu ya. Jadi contoh jika ada konflik antara kebijakan disiplin dan kesejahteraan siswa, gitu. Jadi masalah ini saya identifikasi, kemudian saya petakan dulu pertama identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi dan data. Sudah jelas itu informasi dari berbagai pihak stakeholder kepentingan itu menjadi bahan utama saya dalam menjalani langkah-langkah prosedur penyelesaian ini. Kemudian yang ketiga melibatkan pihak yang berkepentingan atau stakeholder involvement, ya. Jadi semua yang berkepentingan kaitannya dengan pendidikan itu saya libatkan, baik guru, kepala sekolah, tenaga pendidik dan pendidikan ataupun orang tua. Dan yang keempat itu menganalisis konsekuensi dan alternatif. Kemudian yang kelima berpedoman pada kebijakan dan etika sekolah. Kemudian tentu saja tetap masih menggunakan keputusan dengan musyawarah. Dan yang ketujuh, komunikasi keputusan itu saya lakukan dengan transparan. Artinya tidak ada yang ditutupi. Kemudian tujuannya yaitu semua pihak biar tahu. Kemudian yang ke-8 adalah pemantauan, tetap ada evaluasi. Dan yang terakhir adalah refleksi dalam pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Dari identifikasi sampai dengan refleksi, Pak. Memang penting sekali refleksi. Terus selanjutnya, Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Artinya yang efektif, Efektif, dari langkah-langkah prosedur, kemudian yang paling efektif, ya, pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang pertama saya adalah melakukan pendekatan kolaboratif, itu termasuk efektif. Ya. Artinya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Ini membantu mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif, menyeluruh, jadi bisa mewakili semua, sehingga keputusan itu akan diterima lebih adil oleh semua pihak. Jadi musyawarah yang baik menciptakan rasa keterlibatan dan tanggung jawab. Yang pertama dari kita pendekatan kolaboratif. Kemudian yang kedua mengutamakan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Kemudian refleksi nilai-nilai inti sekolah. Begitu. Kemudian fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Terus yang terakhir konsistensi dalam tindakan. Jadi artinya keputusan yang diambil berdasarkan pola yang konsisten dari pengalaman sebelumnya juga efektif. Jadi artinya kita mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Itu hal yang efektif ya Pak, kolaborasi, musyawarah, terus ada keadilan, kebijaksanaan, refleksi, terus juga fleksibel, dan yang terpenting adalah konsisten ya Pak. Oke. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau bicara masalah tantangan sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ya saya ambil poin-poinnya saja. Secara garis besar memang tantangan yang sering saya hadapi dalam menghadapi dilema etika yang pertama adalah konflik antara kepentingan yang sama-sama penting. Artinya apa? Artinya sana penting, sini juga penting. Itu namanya dilema sih. Jadi itu sebuah tantangan. Jadi misalnya memprioritaskan kesejahteraan individu akan berbenturan dengan kepentingan keseluruhan kelompok. Gitu ya, itu tentu saja. Kemudian yang kedua tantangan yang kedua adalah perbedaan nilai dan persepsi. Ya.
internal, Pak. Kita mau mengambil seperti ini, tapi tekanan dari luar harus seperti ini. Itu saya selaku kepala sekolah juga harus mempunyai solusi dalam menghadapi tantangan ini. Kemudian keterbatasan sumber daya dan waktu itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian menjaga kerahasiaan dan transparansi secara bersamaan. Yang terakhir adalah tentu saja emosi yang terlibat. Dilema etika sering melibatkan aspek emosional, ya, baik dari siswa, guru maupun orang tua. Itu seperti itu. Tantangannya lumayan banyak nih Pak ya. Itu tidak saya sebutkan semua. Emosi nih Pak, Oke. jelas sekali ini perkembangan. Terus selanjutnya Pak, ini apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, kalau jadwal tertentu secara terstruktur itu ya tertulis mungkin belum. Tapi saya sering menuliskan kasus ini dalam arti berjangka, Pak. Yang pertama adalah penyelesaian langsung di tempat. Langsung di tempat Ya, ya. jika itu mendesak. Pendapatan mendesak ya. Ya, yang pertama mendesak. Kapan diterapkannya? Ya, yang memerlukan keputusan cepat, seperti masalah kedisiplinan yang langsung berdampak pada keselamatan atau kesejahteraan siswa, itu akan diselesaikan di tempat. Prosedurnya ya tetap identifikasi masalah dan komunikasi transparan. Ya. Jadi belum ada peraturan yang tertulis nih Pak ya. Belum. Kemudian tapi kalau apa namanya mendesak itu memang langsung, tetapi ada juga saya membuat jadwal penyelesaian yang terencana. Dalam arti di sini kasus-kasus dilema etika yang kompleks, ya, di mana terdapat konflik nilai atau kepentingan yang sama-sama penting dan perlu analisis mendalam, itu saya lakukan jadwalnya itu memang terencana dalam arti misalnya yang banyak melibatkan pihak penyelesaian dilema etika itu perlu penyelesaian yang secara terencana, meskipun jadwal misalnya secara regulasi yang dikatakan mungkin dalam satu tahun berapa kali itu tidak, tapi kalau memang kasusnya kompleks itu saya juga punya rencana. Kemudian masalah jadwal yang berikutnya adalah fleksibilitas saya menggunakan prinsip fleksibel. Jadi artinya kalau memang tadi dibutuhkan ya segera dilaksanakan, tapi kalau memang perlu analisa yang mendalam, saya harus perlu waktu khusus seperti itu, kurang lebih seperti itu. Fleksibel nih Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja saya di sini juga tidak sendirian. Nanti pasti ada pihak-pihak lain yang memang membantu saya dan tentu saja mempermudah dalam saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema. Yang pertama adalah kolaborasi dengan tim sekolah, kemudian kepala sekolah sebagai manajemen, kemudian kebijakan dan pedoman sekolah. Itu faktor-faktor yang bisa membantu. Kemudian ada lagi pihak orang tua dan keluarga siswa. Itu tidak mesti harus orang tua, tapi keluarga, saudara, wali ataupun yang lain, bahkan lingkungan terdekat. Kemudian ada lagi yang terakhir tentu siswa itu sendiri, itu juga akan membantu dalam saya mengambil suatu keputusan. Kemudian sumber-sumber pendidikan,
Dan yang terakhir adalah dukungan eksternal dari pihak eksternal dari luar. Artinya di sini adalah seperti dukungan dari organisasi pendidikan seperti atasan dari sekolah, kan ada Korwil, kemudian dinas pendidikan dan lain-lain. Jadi banyak pihak yang dilibatkan di Pak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajarannya. Begini, yang namanya dilema etika itu kan memang cukup sulit. Tapi saya berusaha yang namanya solusi itu kan tidak ada yang sempurna. Tentu saja pasti ada kekurangan. Tapi di sini saya mengambil tetap harus berani mengambil keputusan. Jadi minimal solusi itu adil. Walaupun tidak sempurna tapi minimal solusi adil. Karena saya menyadari bahwa jarang ada solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Tapi semua pihak yang dianggap benar secara absolut, mutlak sudah pasti tidak ada. Tapi minimal kan keputusan itu prinsip keadilan mendekati artinya persentasenya sama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah memang pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga refleksi dan kesadaran diri menjadi kunci itu. Ya. Kemudian keseimbangan antara prinsip dan fleksibilitas. Pelajaran-pelajaran. Kemudian berikutnya keputusan yang tepat memang yang baik itu perlu waktu, memerlukan waktu dan proses. Kemudian pentingnya mengelola komunikasi secara terbuka dan transparan antara saya selaku kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Itu pelajaran yang saya ambil. Kemudian yang terakhir artinya menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok. Jadi artinya saya di sini menyimpulkan bahwa pelajaran yang saya ambil itu adalah dari semua pelajaran ini yang paling penting adalah bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika harus selalu dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Kurang lebih seperti itu yang saya jalani. Jadi pelajarannya lumayan banyak yang bisa diambil. Yang jelas pentingan